Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya kedatangan servisan Redmi Note 5. Nah, untuk keluhan pada handphone ini, yang pertama pada tombol powernya ya, yang bermasalah katanya ya seperti ini teman-teman. Untuk menghidupkan handphonenya pun sangat susah kata yang punya. Dan apabila layarnya mati, maka untuk menghidupkannya dengan mengaktifkan ketukan 2 kali ya pada layarnya. Nah, di sini saat saya cek ya, apabila ditekan dengan keras barulah pada powernya ini berfungsi. Nah, ini biasanya ya teman-teman kerusakannya ya pada karetnya mungkin yang udah menipis. Jadi untuk perbaikan ini ya kita tambahkan ganjel aja nanti pada tombol powernya ini. Nah, ini saat saya tekan keras pun ya, memang benar kata yang punya itu terkadang mau dan terkadang tidak. Ya dalam artian susah lah ya untuk mengaktifkan tombol powernya ini. Dan keluhan yang kedua yaitu pada pengecasannya ya teman-teman. Katanya untuk handphone ini susah dicas dikarenakan konektor casnya yang bermasalah. Karena saat saya goyang ya teman-teman seperti ini di konektor casnya, saya goyang pada kabel data yang menghubungkan ke handphonenya, maka itu terkadang masuk. Apabila dimiringkan barulah masuk seperti itu ya. Nah, ini keluhan pertama pada tombolnya. Untuk tombolnya kita kesampingkan dulu ya untuk perbaikan yang akan kita perbaiki, yaitu pada ini dulu, pada apa ya teman-teman, pada konektor casnya yang akan kita ganti. Nah, di sini ya, saat saya cek tanpa menggunakan tombol langsung ke switch on off-nya, memang tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi ini nanti saja kita akan langsung saja eksekusi di bagian konektor casnya terlebih dahulu. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu untuk di subscribe dulu, di like, di share, dan jangan lupa untuk komen ya di kolom komentar. Silahkan kalian berikan kritik maupun saran kepada saya. Jangan lupa untuk menuliskan Instagram atau IG kalian, karena insya Allah nanti saat pengundian giveaway kaos teknisi HP Banua bagi kawan-kawan yang terpilih, maka dialah yang akan saya hubungi. Nah, begini ya teman-teman, untuk kerusakan pada konektor cas sebenarnya simple, kita tinggal ganti saja beli. Tetapi karena saya tinggalnya di desa ya teman-teman, di sini tidak ada yang jual spare part handphone ya, khususnya itu tidak ada kalau kita tidak membeli secara online. Jadi untuk permasalahan seperti ini, sebisanya kita usahakan untuk perbaikan dengan cara mengganti konektor casnya saja, tidak full set ya. Nah, ini untuk konektor casnya yang pertama kita coba untuk menggantinya ya. Kebetulan saya punya yang hampir mirip, tetapi ya yang sama persis saya tidak mempunyai pada tipe Redmi 5 ini.
Nah, kalau sudah terlepas pada konektor casnya, langsung saja kita coba untuk menggantinya. Untuk setelan blower di sini, blower saya 350 untuk heaternya 2. Silahkan kawan-kawan kondisikan di blowernya masing-masing. Oke, ini karena tidak pas ya teman-teman pada kakinya, maka saya potong di bagian sebelah kiri. Nanti kita akan solder saja untuk memperkuatnya. Hanya satu kaki yang kita paskan. Caranya begini ya, apabila teman-teman servis handphone tidak mempunyai konektor cas yang sama persis dengan yang ingin kita ganti, maka gunakan konektor cas yang lain juga bisa ya, dengan cara kita potong kakinya. Jadi nanti kita tambahkan solder di bagian kakinya. Caranya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita perkuat dulu pada konektor casnya. Ini untuk durasi sengaja saya percepat ya teman-teman, karena terus terang saja pada servis handphone ini itu 1 jam lebih saya kerjakan. Ini pengalaman pertama saya temukan servis handphone seperti ini, hanya pada penggantian konektor cas. Jadi apabila kawan-kawan penasaran sebabnya kenapa, tonton terus videonya, jangan di skip. Nanti teman-teman tahu ya kenapa ini servisnya lama. Nah, ini kita ganti dulu, kita kuatkan ya pada kaki bagian sebelah kirinya yang tadi kita potong. Oke, langsung saja di sini kita coba untuk ngetes apakah pengecasannya sudah bisa digunakan atau belum. Nah, ini karena tidak cocok ya, jadi saya iris sedikit di bagian tempat konektor casnya supaya bisa rapat ya teman-teman. Oke, tinggal kita rapikan dulu, pasangkan soketnya, soket fleksibel penghubungnya ya teman-teman, disertai soket dari touchscreen-nya juga. Oke, saya tambahkan beberapa baut dulu untuk menahan penutupnya supaya tidak terlepas. Oke ya, di sini saat saya lakukan pengecasan pertama belum ada tanda-tanda muncul gambar baterai pada layar LCD-nya. Berarti ini belum presisi dengan benar ya. Oke, kita lakukan langkah selanjutnya. Kita coba sekali lagi ya. Nah, ini masih belum bisa teman-teman. Kita buka dan kita cek ya. Nah, di sini saya mulai sedikit merasa penasaran ya, kenapa handphonenya tidak berfungsi, padahal saya cek jalur ini nyambung semua teman-teman. Dan apabila jalur itu putus, tidak mungkin ya pada konektor yang aslinya nyambung ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini terus terang saat saya servis handphone ini, itu saya sangat merasa aneh ya. Anehnya di ini teman-teman, di konektor casnya. Saya sudah mulai merasa kebingungan. Untuk jalur semua nyambung. Dan pengalaman pertama saya servis Redmi Note 5 penggantian konektor cas yang seperti ini tidak nyambung ya saat diganti dengan konektor cas yang lain. Padahal kalau saya sering lakukan itu sama sekali tidak bermasalah ya.
Jadi bagi kawan-kawan teknisi, apabila kalian pernah mengganti konektor casnya saja ya teman-teman, bukan yang full sheet. Apakah kalian juga mengalami hal yang sama seperti yang saya lakukan? Ini memang kalau menurut saya cukup aneh, karena konektor cas ya teman-teman itu saya lihat sama persis, hanya perantara penghubung ya antara kabel data ke pin yang ada di pada konektor casnya. Tetapi di sini tidak berfungsi sama sekali. Nah ini ya teman-teman, saat saya pasangkan kembali pada konektor cas bawaan dari handphone ini, maka terhubung. Nah ini saya coba untuk mengecas di beberapa kabel data yang saya punya. Itu ada yang masuk, ada yang tidak ya. Karena memang pada konektor casnya yang bermasalah pada handphone ini ya, yang asli bawaan yang saya maksud. Nah ini tahapan kedua teman-teman. Saya coba untuk mengambil kanibalan dari handphone rongsokan. Oke, sebentar kita coba ya untuk melepaskan dan mengecek apakah konektor casnya sama. Nah kebetulan hampir mirip ya teman-teman, walaupun tidak sama. Ini tidak sama ya teman-teman pada Redmi konektor Redmi 4A yang saya pakai. Yang saya ambil hanya konektor casnya saja. Oke, kita lakukan pembelauran ya untuk melepaskan konektor casnya. Tetap seperti biasa untuk panas dan heaternya 500/3. Oke kawan-kawan, karena mengejar waktu, langsung saja kita lepaskan kembali pada konektor cas yang asli ya. Ini yang asli kita kesampingkan lagi. Baru saya pasangkan konektor cas dari cabutan handphone kanibalan Redmi 4A. Oke, di sini setelah kita lakukan pemasangan, langsung saya tes kembali ya teman-teman. Langsung kita tes. Nah di sini ya teman-teman, keanehan yang kedua, karena untuk konektor cas baru kali ini saya temukan kasus yang sungguh sangat merepotkan seperti ini. Untuk jalur ya teman-teman, sebenarnya tidak ada yang putus, tetapi kenyataannya seperti ini. Saya coba ganti beberapa kali. Jadi apabila kawan-kawan yang pernah menemukan kasus konektor cas pada Redmi 5 itu tidak berfungsi, solusinya bagaimana ya? Apabila diganti dengan konektor cas yang baru. Nah ini saya cek kembali ya teman-teman untuk jalur, untuk memastikan bahwa tidak ada jalur yang putus. Yang membuat saya merasa heran, kenapa pada tipe Redmi 5 itu tidak bisa diganti konektor casnya kalau tidak dengan yang aslinya serupa ya teman-teman, atau diganti dengan full set seperti ini. Oke, saya coba kembali ya. Nah ini beberapa kabel data yang saya punya ya teman-teman. Nah ini yang kedua untuk konektor casnya. Oke, kita akan coba untuk melepaskannya kembali. Nah nanti kita akan coba pada konektor cas yang ketiga ya, sebagai pembuktian saja bahwa pada handphone ini sangat merepotkan saya. Oke, kita langsung saja pasangkan pada konektor cas yang ketiga. Karena untuk tipe Xiaomi ya teman-teman, itu umumnya mirip-mirip dengan konektor cas handphone merek Mito, Advan, handphone Cina lainnya ya. Itu mudah sekali sebenarnya, dan saya pun sudah sering sekali melakukan
penggantian konektor cas seperti ini. Tapi baru kali ini saya temukan yang sungguh sangat mengherankan. Nah, ini tidak berfungsi lagi ya teman-teman untuk konektor cas yang ketiga. Jadi pertanyaan saya buat kawan-kawan suhu yang sudah berpengalaman tentunya ya, apakah kalian pernah menemukan kasus seperti ini? Apabila ada ya dibantu ya teman-teman, solusinya apa selain ganti konektor. Kalau ganti konektor saya juga tahu teman-teman, tinggal kita beli, pesan online. Kalau di tempat saya ya, saya pesan online, datang tinggal pasang ya. Yang saya tanyakan, kenapa ini handphone saat diganti dengan konektor cas yang lain maka tidak berfungsi sama sekali pada pengecasan. Nah, ini dia teman-teman. Ini saya pasangkan konektor cas yang asli ya, yang asli bawaan. Nah, mungkin untuk tutorialnya anggap saja tidak berhasil ya kawan-kawan, karena saya juga manusia, saya punya keterbatasan kemampuan dalam servis handphone. Yang sering saya bilang juga, saya masih perlu banyak belajar dari kawan-kawan semua. Nah, ini ya teman-teman, solusi terakhir saya sarankan kepada yang punya handphone ini, karena kebetulan di tempat saya tidak ada servis, tidak ada ini ya, mohon maaf salah sebut teman-teman, tidak ada spare part penggantinya. Jadi saya sarankan kepada yang punya untuk mencari kabel data yang apa ya teman-teman, yang agak panjang ya masuknya ke dalam konektor casnya. Karena yang saya tahu pada handphone ini itu sepertinya yang menyebabkan harus digoyang dulu itu dikarenakan pin yang ada pada plastik di dalam konektor casnya itu kemungkinan sudah menipis, bisa juga patah ya, patah separoh. Itu jadi harus kita gunakan kabel data yang panjang ya, pada apanya itu teman-teman namanya. Pokoknya yang panjang, bukan kabelnya yang panjang, tapi yang masuk ke dalam konektor casnya itu apa ya namanya, saya tidak tahu namanya. Pokoknya itulah ya. Cari yang agak panjang supaya bisa menyentuh pin secara keseluruhan seperti itu. Oke ya, mungkin jelas untuk keterangan dari saya. Dan pada tombolnya sudah saya itu ya, saya bantu untuk ganjel. Biasa saya gunakan pada memakai itu ya, memakai isolasi kertas. Untuk handphonenya di sini solusi terakhir untuk konektor casnya yaitu dengan menggunakan kabel data yang panjang. Tentunya saya carikan nanti ya yang sama saya punya ini. Kebetulan saya juga banyak jual aksesoris. Nah, ini sudah